Peringatan darurat saat semua mata sengaja dibuat sibuk dengan kasus perselingkuhan. Bukan diam-diam lagi, terang-terangan putusan MK diakali. Kalian di sana ngelihat rakyat seperti kita apa sih? Kekuasaan tertinggi milik rakyat apaan? Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, masih dalam keputusan MK kemarin, yang rupanya ternyata betul Bapak Lurah ini benar-benar tidak terima dan coba-coba merevisi kembali keputusan MK kemarin melalui DPR teman-teman. Dan Pak Lurah ini masih memaksa agar anaknya bisa lolos menjadi gubernur di Jakarta. Setelah kemarin anaknya lolos menjadi wakil presiden, sekarang Pak Lurah ini mencoba memaksa agar anak buntutnya ini bisa lolos menjadi gubernur Jakarta. Nah, oke teman-teman semua, sepertinya di sini netizen benar-benar marah dan mencoba mengkritik Pak Lurah dan DPR. Dan ini khusus DPR, Anda itu harus bersuara, harus berpihak terhadap rakyat karena Anda itu digaji oleh rakyat. Nah, oke teman-teman, kita simak saja videonya. Semua mata sengaja dibuat sibuk dengan kasus perselingkuhan. Bukan diam-diam lagi, terang-terangan putusan MK diakali. Kalian di sana ngelihat rakyat seperti kita apa sih? Kekuasaan tertinggi milik rakyat apaan? Setidaknya ada 2 poin besar yang buat kita marah. Bisa ya, putusan MK yang berlaku final dan mengikat di otak-atik. Secepat kilat menganulir keputusan MK kemarin. Baru senang ada secercah harapan biar gak banyak kotak kosong, pemimpin serupa bidak dan lawan bayangan. Sedih saya Pak, bukan karena Kaisang bisa kembali jadi calon gubernur, bukan. Atau Pak Anies, Pak Ahok yang gak bisa jadi gubernur. Atau PDIP yang tidak bisa mengajukan calon. Sekali lagi bukan. Saya nggak peduli. Saya sedih karena saya punya mimpi jadi pemimpin. Tapi bagaimana cara jujur di jalan yang hancur? Jangan tabrak aturannya Pak. Sebab aturan itulah yang menjadi dasar kita berjalan. Sejak kapan aturan di bawah merevisi aturan yang lebih tinggi? Sejak kapan putusan MA merevisi putusan MK? Nggak ada lagi bisa diharapkan. Kecuali setiap kita baiknya turun ke jalan. Nyalakan alarm tanda bahaya teman-teman. Sampaikan, saya nggak ngerti lagi. Kalau hari ini kita semua tetap diam, maka tinggal menunggu waktu, menunggu kehancuran. Hanya ada satu kata, lawan. Merdeka untuk siapa? Hanya ada satu kata, lawan. Gua nggak akan Hanya ada komentar satu apa-apa kata, tentang lawan. keadaan Merdeka negara saat ini. atau mati. Tapi gue bakal kasih lihat kalian 2 video. Oke, ini video pertama. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Dan ini adalah video kedua yang udah gue buat sebelum kekacauan ini terjadi. Kalau lebih mudah coba kalian nilai sendiri. Lagi rame nih perkara bapak lagi nyariin kerja buat anaknya satu negara, repot. Ini mungkin judulnya rakyat versus satu keluarga. Aduh, DPR kocak banget sih. Bener, bisa gitu yang ngerubah sesuai keinginan dan pesanan. Begitu tuh kalau udah ada yang dipegang kebusukannya. Jadi nurut aja ya. Aduh, ini tuh bukan soal kalah atau menang pemilu. Ini tuh soal apa Pak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ini yang 58% pada kemana ya? Jangan dikritik nanti malah ditanya. Emang lu udah ngelakuin apa buat negara? Ini yang lain juga pasti bingung nih mau komen apa. Orang partai yang didukung akhirnya gabung. Kalau nanya, kok influencer yang kemarin dukung diem aja? Ya udah kenyang lah, ngapain ribut? Makanya kan kerja, kalau mau ribut bayar lagi.
Lu dulu gara-garanya pakai ngatain pelongo, sekarang udah di akhir powerful banget. Aduh, kalau aja 10 tahun lalu nggak ada yang belusukan masuk gorong-gorong, pasti nggak akan salah. Buat lo yang masih nanya, Bang, kemana mahasiswa masuk kok diem? Alah bawel. Lo dan kita juga ikut turun dong sebagai warga sipil. Nih, hari Kamis dan Jumat bakal ada aksi. Ikut turun gak lo? Turun dong. Kita itu punya hak untuk bebas berpendapat dan itu harganya mahal loh. Dan bentar lagi hal itu mau direnggut sama rezimnya Jokowi. Jangan lo sia-siain, manfaatin dulu. Turun karena cuti kerja udah habis. Oke, nggak apa-apa, tapi itu minimal postingan peringatan darurat. Lu post, nggak apa-apa lu FOMO demi awareness dan kritis publik itu nggak apa-apa. Tapi baiknya juga lu turun, jangan cuma bikin story. Mau lo karyawan SCBD, e-commerce yang hobi pakai lanyar, atau lu adalah barista skena, lu influencer, mahasiswa, pelajar, buruh pabrik sampai lu pengangguran, ikut turun. Ini adalah hak kita sebagai warga sipil. Kalau sampai RUU yang aneh-aneh itu sampai sah, penyiaran, RUU Polri, TNI dan sebagainya, bukan cuma aktivis yang kena dampaknya, lo juga kena dampaknya. Terus buat lo yang bilang, Bang, kok sekarang Jokowi gini banget ya? Kenapa ya? Telat lo sadarnya. Kita udah teriak mosi tidak percaya dari tahun 2019. Dari dulu, Jokowi telah membunuh KPK, mengesahkan undang-undang pro-oligarki Omnibus Law Cipta Kerja, memaksakan IKN, membiarkan pelanggaran HAM ada di dalam kekuasaannya. Bahkan dia melakukan berbagai pelanggaran HAM berat di berbagai tempat. Dia melakukan represivitas aparat, dia membiarkan kekerasan aparat kepada rakyatnya sendiri. Dia acak-acak MK hanya untuk majuin anaknya. Dia pertontonkan nepotisme telanjang. Sekarang anaknya yang berikutnya juga mau dimajuin dipaksa untuk di gubernur. Umurnya belum cukup padahal. Pusat data kita bocor, hutang semakin meningkat, harga semakin mahal, kita dibungkam berpendapat, partai disandra, semuanya harus ngikut sama dia. Rusak demokrasi di tangan rezim Jokowi. Kita itu udah bukan di titik harus diskusi, Bang ini Jokowi baiknya diapain ya, harus kita hukum apa enggak ya. Udah bukan itu masanya. Kita harusnya sudah di titik, kita hukum rezim Jokowi dan kroni-kroninya. Kita buktikan, kalau lo adalah penguasa, lo nggak bisa semena-mena, lo harus tunduk sama rakyat. Kita kembalikan kedaulatan dan kekuasaan itu kembali ke tangan rakyat. Ayo dong, kita hukum sama-sama Jokowi. Jadi gitu ya, jangan cuma protes mana aksinya, lo ikut, oke? Paham? Paham. Oke, kalau gitu sekarang lo mandi, kalau nggak mandi kayak Bahlil dah lo. Nah oke teman-teman semua, sebenarnya demokrasi kita saat ini mulai diacak-acak oleh satu keluarga. Hanya gara-gara satu orang saja sibuk mencarikan kerja untuk anaknya, sampai-sampai satu Indonesia menjadi ruwet hanya gara-gara satu keluarga. Jadi rakyat harus bersuara, jangan takut, kita hidupkan kembali demokrasi kita yang sudah mulai mati. Nah oke teman-teman semua, di sini ada juga video dari Bahlil yang menyatakan bahwasanya jangan macem-macem dengan Raja Jawa, nanti kualat teman-teman. Kita simak saja videonya. Tidak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Celaka. Saya Celaka. aja, jangan coba-coba tidak makan. Benar-benar. Waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Bener ya teman-teman, kalau macam-macam dengan Raja Jawa ini, si Bahlil ini bisa celaka. Celakanya tidak bisa makan satu keluarga. Kita lanjut saja ke videonya. Udah, waduh ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah. PKS kemana PKS? Biasanya kalau ada begini-beginian, PKS ada bang, PKS depan. Sudah jadi penjilat. PKS kan katanya pejuang kebenaran. Sekarang Chef Iqbal kemana? Dulu pas Pilpres, Chef Iqbal kan paling savage. Sekarang kok nggak savage lagi? Jokowi dan koalisinya, Tim Plus, sepertinya sedang menantang rakyat. Hasil hari ini Badan Legislatif memutuskan untuk menolak dan tidak mengakomodir putusan MK nomor 60 dan putusan MK nomor 70. Jelas ini sudah sangat gamblang sekali, ini adalah pengingkaran dan perlawanan terhadap konstitusi negara ini.
Putusan MK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 Ayat 1 di sana menjelaskan putusan MK adalah final and binding. Ia juga bersifat interpartis, yang artinya berlaku untuk semua pihak. Juga bersifat erga omnes, yang artinya ini semua harus taat dan tunduk terhadap putusan dari MK ini sendiri. Tapi DPR mencoba untuk melakukan sebuah manuver untuk menolak putusan MK ini. Lalu, mereka ketika putusan MK nomor 90 tentang batas umur cawapres, kemana mereka? Inilah teman-teman semuanya, sepertinya bendera perang sedang dikibarkan oleh mereka. Apakah bendera perang yang mereka kibarkan akan kita diamkan atau kita sambut, itu tergantung kita masing-masing. Jika memang hari ini dibiarkan, maka kedepannya mereka akan lebih brutal dan lebih parah lagi dalam mengangkangi demokrasi sesuai dengan keinginan dan kemauan mereka, tidak berdasarkan kepentingan atau aspirasi rakyat. Teman-teman semuanya, apakah kita akan diam atau akan bergerak melawan atas kedoliman yang mereka lakukan? Kita semua tersakiti oleh putusan ini. Kita semua merasa bahwa negeri ini seperti negeri dagelan. Negeri ini seperti yang ada di novel Terelie, negeri para bedebah. Saya sebagai rakyat di negeri ini merasa prihatin dan merasa sakit, merasa marah terhadap kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh Jokowi dan koalisinya Kim Plus. Mari teman-teman semuanya, kita bangun kesadaran bersama, kesadaran publik, kesadaran komunal. Kita bangkitkan untuk diri kita melakukan perlawanan. Istilahnya adalah sekarang atau tidak selamanya. Merdeka atau mati. Benar ya teman-teman, kalau tidak sekarang kita bersuara dan kita memperjuangkan demokrasi ini agar tidak benar-benar mati, terus kapan lagi? Kita itu harus bersuara sekarang atau tidak sama sekali. Nah, oke teman-teman semua, di sini ada juga tanggapan Bung Rocky Gerung dengan kekonyolan si Bahlil ini. Kita simak saja videonya. Kita sebutkan bahwa ada poster mereka tuh, kami menolak untuk didiamkan itu, dan itu sebetulnya rencana politik yang sudah lama, tapi kemudian ketemu momentum hari ini. Jadi betul bahwa sejarah itu selalu menunggu momentum dan kita mesti isi itu. Jadi buruh juga pasti akan turun besok tuh, dan ini satu persiapan jangka tidak terlalu panjang sebetulnya untuk memulai satu perintah moral bahwa politik harus dihentikan tepat di titik ketika Jokowi memamerkan kekuasaannya tuh. Jadi itu intinya tuh, dan apa yang akan dimulai besok pagi itu tidak akan bisa dihentikan. Jadi bagi kita masyarakat sipil, bersatulah kalangan guru besar yang tadinya ragu-ragu, akhirnya makin lama makin mengerti bahwa hanya dengan demonstrasi damai tentu dimungkinkan untuk memobilisasi opini publik. Kita tahu bahwa pada saat yang sama malam ini itu geng istana itu lagi nyewa buzzer untuk mengacak-acak demonstrasi. Ada uang beredar malam ini pasti itu bisa miliaran untuk membelah mahasiswa dan gerakan buruh atau gerakan masyarakat sipil. Tapi itu nggak mungkin berlangsung lama, karena setiap momentum sejarah tiba itu artinya ada akal sehat yang pulih. Nah, akal sehat itu nggak bisa disogok. Yang bisa disogok tuh akal bulus lembaga survei, akal bulus influencer segala macam. Jadi intinya adalah gerakan mahasiswa akan menemukan kembali jalan keluar buat republik ini. Jadi jangan halangi mereka, karena mereka lah yang berhak untuk menikmati demokrasi kan. Demokrasi yang dibatalkan oleh si Raja Jawa, kata Bahlil itu. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di DPR sekarang, ya DPR itu sudah berubah menjadi Dewan Peternakan Raja Jawa. Kira-kira begitu. Ini saya mengutip aja apa yang diucapkan oleh Bahlil. Jadi pesan kita pada publik hari ini adalah silahkan ucapkan keresahanmu, ucapkan kegelisahanmu, bahkan mulai ambil panci misalnya untuk demonstrasi mama atau kalangan ojek itu akan berupaya untuk pawai misalnya. Jangan dihalangi, karena ini ekspresi sejarah tuh. Tidak ada yang menggerakkan mereka selain pengertian mereka bahwa kesulitan ekonomi disebabkan oleh kebijakan Jokowi. Bahwa politik menjadi busuk itu karena kebijakan dari Jokowi. Jadi semua itu dibenarkan justru oleh pidato dari Bahlil. Jadi kembali lagi bahwa Bahlil memang mengafirmasi bahwa Jokowi itu adalah raja yang bengis, karena itu ditakuti, jangan main-main dengan si raja. Jadi secara tidak langsung istilah itu akhirnya diucapkan, dan kita hanya mengkonfirmasi bahwa kepentingan rakyat tidak boleh dibatalkan oleh ambisi seorang raja. Salam akal sehat, Bung Rocky. Salam akal sehat. Semangat.